Hai para pemirsa di rumah yang saya hormati, jangan lupa subscribe channel YouTube MCTV Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCTV, kembali lagi bersama saya Muhammad Syahrul Fahri. Pada kesempatan kali ini, pada program Bincang Santai, kita akan melanjutkan episode kita. Kita akan bertemu dengan tokoh yang spesial, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau mengenai seputar perjalanan hidupnya, masalah-masalah hangat di masyarakat seperti COVID dan dunia pendidikan. Tentunya semua akan kita kupas tuntas hanya di program Bincang Santai. Seperti apa perjalanan program ini? Mari saksikan terus hanya di MCTV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia, pemirsa MCTV dimanapun berada. Kita sekarang sudah di kantor Wali Kota. Dan tepatnya sekarang di kantor Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Kesempatan kali ini kita akan berkunjung atau bertemu dengan Bapak Sulaiman Kohar sebagai Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Seperti apa keseruannya? Terus saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sudah bersama saya Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Sulaiman Kohar. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sampai pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada kami dari MCTV untuk berkunjung ke sini. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai dengan Bapak. Kebetulan kita MCTV ada program Bincang Santai, di mana program ini mengangkat tema obrolan-obrolan santai dengan tokoh-tokoh menginspirasi di wilayah Lubuk Linggau. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik kita, seperti itu, Pak. Sampai saat ini, Pak, aktivitas atau kegiatan Bapak di masa pandemi bagaimana? Apakah terkendala sesuatu atau memang lebih tambah berat lagi gitu, Pak? Ya, yang pertama alhamdulillah, syukur dan terima kasih saya mendapat kunjungan dari MCTV. Ada merangka bincang-bincang tokoh, ya. Alhamdulillah kita semua pagi hari ini berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bersilaturahmi, terutama dengan kru atau dari MCTV Kota Lubuk Linggau. Saya merasa sanjung dan terhormat yang dikatakan tokoh oleh MCTV. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungannya pada pagi hari ini. Ya. Berkaitan dengan kerja di masa pandemi ini, memang kita sudah semenjak timbulnya pandemi COVID-19 ini diadakan beberapa antisipasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan pemindah. Alhamdulillah dengan kerja keras itu di masa pandemi Maret sampai dengan Agustus, alhamdulillah terkendali, walaupun ada yang terpapar virus, namun tingkat kematiannya masih bisa ditekan dan penyembuhannya itu lebih tinggi persentasenya.
Sehingga pada saat itu memang sudah pernah terjadi, kita sesuai dengan petunjuk pusat, kita ada pembatasan terutama untuk beribadah di masjid sempat kita tutup. Untuk pendidikan tatap muka sampai sekarang memang tidak dilakukan, dan sempat kita para aparatur sipil negara ini bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada prinsipnya. Di masa pandemi ini kita tetap harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, walaupun kita pernah melakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah, artinya kita shift. Namun setiap kantor yang kondisi ruangannya tidak memungkinkan, maka diadakan giliran atau shift yang diatur oleh masing-masing kepala OPD. Baik. Termasuk di sekretariat ini, alhamdulillah kita atur sedemikian. Pada umumnya, pada prinsipnya tidak ada hal yang menghambat bagi kita. Artinya tetap berjalan seperti biasa. Sebagaimana mestinya, demi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau yang kita cintai ini. Baik. Masyarakat kita lapar nih. Ya, kan ada Papa Family Din, mau nggak? Mau. Adik mau juga. Udah, masih ambilin dulu ya. Ada keriting, ada adaan, ada pistak, ada tahu, ada telur, kulit. Enak banget. Iya dong, namanya aja Papa Family Din. Untuk pemilik ini ada di mana aja, Mbak Asya? Ada di Lubuk Linggau, ada 3 cabang loh. Pempek Family Din, Cina Rasa, Cisania. Pak, saya banyak membaca tentang Bapak juga sebelum datang sini. Ternyata Bapak sudah 2 periode menjabat sebagai wakil wali kota. Benar begitu? Dari tahun berapa, Pak? Dan akan berakhir pada tahun berapa? Baik, untuk saya sampaikan, saya sebenarnya sebelumnya adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Atau birokrat di pemerintah Kabupaten Musirawas. Oh, Musirawas. Iya, itu beberapa jabatan yang pernah saya duduki di jabat, dipercaya oleh kepala daerah, terakhir menduduki jabatan sekretaris daerah. Di bulan November, kalau tidak saya keliru atau salah ingat, di bulan 11 saya memasuki usia pensiun, dan pada saat itu di pemerintah Kota Lubuk Linggau sedang untuk melaksanakan kegiatan pilkada. Oh iya. Yaitu pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2013-2018. Nah, saya sebenarnya dari awal tidak ada niatan untuk itu, untuk mencalonkan sebagai wali kota, apalagi sebagai wakil wali kota, karena saya menyadari posisi saya baru saja pensiun dari aparatur sipil negara. Jadi saya ingin mengabdi ke masyarakat tetap sesuai dengan kemampuan tadi dalam kapasitas, tidak sebagai birokrat. Di tengah-tengah masyarakat tetap kita yang kita bisa lakukan, kita lakukan, dan kita ingin optimal, maksimal untuk dengan keluarga, cucu-cucu. Namun dalam perjalanan, rupanya inilah kita manusia ini, semuanya sudah ditentukan. Tinggal kita menjalani, kita tidak tahu besok sebentar lagi menjadi apa. Kita tidak tahu. Nah, termasuk juga saya pada saat itu akhir-akhir ternyata ada dilihat oleh para calon kandidat ini. Waktu itu ada 6 kandidat, dan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Maka salah satunya itu Pak SN Pranoprasohe, waktu itu beliau juga membawa sebagai wakil wali kota pada saat itu, sebagai kandidat. Mungkin saran dari masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya atau dari orang-orang,
sehingga dia untuk memilih saya untuk mendampingi beliau untuk mendampingi itu. Nah, setelah kita kaji-kaji dengan beberapa pertimbangan dan usia saya pada saat itu 68 masuk 69 tahun 69 tahun. Nah, saya coba untuk diskusi dengan keluarga khususnya dan anak-anak, dan saya melihat kondisi memang betul untuk dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pengabdian kita. Dengan nama itu untuk pengabdian, ya pada detik terakhir karena memang itu yang menjadi nama itu, masyarakat yang dikehendaki pada umum masyarakat jadi tetap bersedia untuk mendampingi beliau, artinya untuk dalam rangka Pilkada 2013 ini. Kalau boleh tahu Pak, saat ini Bapak umurnya berapa? Sekarang umur saya sudah 65. 65, Masya Allah. Di usianya 65, Pak Sulaiman Kohar masih semangat untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ini bisa menginspirasi tentunya buat Anda sekalian di rumah ya. Tetap semangat, jangan malas-malas belajar untuk meraih impian. Baik Pak, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, saya ingin kembali flashback ke belakang ketika Bapak waktu itu menjalani hidup sebagai seorang pelajar gitu Pak. Apakah di masa kecil Bapak juga punya cita-cita seperti kebanyakan anak-anak saat ini seperti itu, atau bagaimana Pak? Cita-citanya dulu seperti apa Pak? Ya, artinya ketika kita masih SD, karena saya ini ya dosa saya itu sampai sekarang itu dulu waktu masa saya SD, untuk menjangkau desa saya itu hanya satu transportasi, yaitu melalui sungai. Ya, kendaraan, dan belum ada penerangan listrik pada saat itu. Dan untuk di desa saya pendidikan hanya bisa batas kelas 4 SD. Hanya kelas 4 SD saja? Sedangkan kelas 5 tidak ada, kelas 6 tidak ada. Artinya setelah kelas 4 itu lanjut bagaimana Pak? Ya, jadi ketika itu dan saya kebenaran untuk melanjutkan ke kelas 5 dan kelas 6 menyelesaikan itu, saya umur, ya hitung aja umur saya mungkin masih kecil, tapi sudah harus meninggalkan desa oleh orang tua, pisah dengan orang tua untuk melanjutkan ke ibu kota kecamatan. Artinya dari desa kelas 4, kelas 5, kelas 6-nya harus pindah ke Morakitan. Di SD 1 Morakitan, kelas 5, kelas 6. Nah, di menjelang ujian akhir, saya kena musibah saat itu. Salah satu orang tua saya, sama ibu, meninggal dunia. Pada saat itu memang ya karena mungkin pemikiran belum terlalu jauh pemikiran, dan saya masih mengikuti kemauan orang tua, dan orang tua juga termotivasi mungkin dengan ada beberapa keluarga dari orang lain pada saat itu, warga desa yang pada saat itu sudah ada yang berhasil pada saat itu pendidikan walaupun agak jauh. Nah, itu mungkin tekad orang tua, karena tidak, orang tua manapun pasti dia menginginkan anaknya lebih tinggi dari pendidikan dari mereka. Dan orang tua saya kemudian mungkin tidak taman dasar karena tinggal di desa pada saat itu. Mungkin pemikiran beliau bagaimana anaknya ini bisa seperti tidak seperti dia umpamanya sebagai pedagang, mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Nah, sudah kelas 6 SD saya pulang. Tadinya saya sudah berpikir, karena masih kelas 6 itu kan ditinggal orang tua mungkin, tapi belum terlalu ngerti. Tapi orang tua mendorong, artinya kan dengan kondisi pada saat itu untuk melanjutkan lagi ke SMP. Posisi SMP juga di Alhamdulillah posisi SMP di Morakitan belum, itu hanya ada di Lubuk Linggau hanya satu SMP. Hanya satu pada saat itu. Negeri 1 Lubuk Linggau di yang Permedi sekarang. Masih SMP Negeri 1 di sana lah saya menyelesaikan SMP di Lubuk Linggau sampai selesai di SMP. Baik Pak, berbicara dengan
berbicara seputar COVID-19 ini Pak, yang tidak ada akhirnya dan kita belum tahu sampai kapan seperti itu Pak. Mungkin Bapak juga sebagai ayah di rumah, sebagai kakek yang sudah mempunyai banyak cucu, juga di kantor sebagai wakil wali kota, tentunya banyak sekali tugas-tugas yang harus diemban seperti itu Pak. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu kepada keluarga di rumah, kepada cucu, tentunya cucu juga ingin bermain dengan kakeknya, dan kepada kantor yang memang setiap hari harus menjalani kegiatan atau menuntaskan program-program seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Yang terpenting karena saya dari dididik sebenarnya untuk disiplin dengan waktu, dan sampai sekarang itu masih tetap menyatu, artinya kan masalah disiplin itu. Masalah waktu saya kira untuk saya sampai sekarang tidak ada masalah, tidak ada kendala, karena menurut saya masih banyak waktu yang perlu kita bagian. Yang pertama, sebagai wakil wali kota, tentunya sebagai aparat yang tugasnya diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya maksimal kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, artinya waktu sebagai aparatur sipil negara yang ada sebagai pejabat negara, kita diberi waktu cukup panjang sebenarnya, dari jam 7.30 sampai jam 12 istirahat, jam 1 sampai jam 4 kita sudah cukup maksimal. Aktivitas di kantor itu tidak ada perbedaan sebelum pandemi ini Pak? Aktivitasnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan Pak? Hanya itu sebagian yang ruangan yang tidak memungkinkan itu untuk mereka kerja di rumah. Untuk jam waktu tidak ada. Tidak ada. Tetap seperti biasa berjalan gitu ya Pak. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat jangan terhambat di masa pandemi. Sedangkan untuk keluarga kita pulang jam 4 hari biasa, dari jam 4, jam 5 sampai jam 6 ada komunikasi dengan keluarga, gitu juga sebelum tidur ada komunikasi dengan keluarga. Di samping kita sebagai pejabat negara tentunya memberikan pelayanan 1 kali 24 jam. Kemungkinan ada hal-hal di luar jam dinas itu, ada hal yang memerlukan kita sebagai pimpinan di daerah ini sebagai wakil wali kota, tentunya tetap harus kita 1 kali 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Sebagaimana yang telah kita dengar bersama bahwa Bapak Wali Kota kita juga itu terpapar COVID-19 Pak. Artinya beliau tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal begitu karena sedang dirawat seperti itu kan Pak. Nah, selanjutnya tugas-tugas yang diamanahkan ke beliau apakah akhirnya turun ke Bapak atau bagaimana Pak? Baik, betul, artinya masyarakat Lubuk Linggau ini sudah mengetahui semua bahwa pimpinan kita Pak Dr. Haji Pranoto Sohem, Pak Wali Kota, memang sedang berobat di Jakarta. Saat ini masih di Jakarta. Mudah-mudahan kita semua sebagai pembantu beliau di masyarakat, saya mengharapkan doa kita bersama semoga beliau tetap sehat. Amin. Diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga masyarakat kita yang terpapar juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kiranya diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang masih sehat ini hendaknya mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menyangkut tugas sejak ditinggalkan beliau sedang berobat di Jakarta, tidaklah yang terhambat, semua berjalan sebagaimana mestinya. Saya bisa bagi waktu untuk memberikan pelayanan, jangan sampai terhambat memberikan pelayanan kepada masyarakat ditinggal beliau sedang berobat di Jakarta. Dengan begitu komunikasi tetap terus berjalan ya Pak dengan beliau? Iya, artinya melalui Kabak Humas dan Humas. Kita kan mendapat informasi dari beliau. Sampai saat ini bagaimana kabar beliau Pak?
sudah membaik atau Iya, beberapa hari lagi mungkin akan pulang ke Lubuk Linggau? Untuk informasi itu mungkin karena saya tidak melihat langsung, informasi sudah alhamdulillah sudah ada peningkat untuk arah ke Lebih baik lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dalam waktu dekat bisa kumpul lagi bersama kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat kita cintai. Bagaimana kita melihat kinerja Pak Wali dalam rangka memberikan pelayanan terhadap juga untuk masalah COVID-19 ini, bagaimana gigih betul jejak digitalnya, kita lihat rekaman-rekamannya, bagaimana kita beliau mengharapkan agar masyarakat ini tidak terpapar COVID-19 ini. Namun pada akhirnya beliau itulah memang kita tidak bisa menentukan, karena ada yang kita tetap hanya bisa berusaha pada saat ini. Dan menyangkut masalah COVID ini mungkin saya menghimbau, itu tadi pimpinan kita terhadap masyarakat yang lain banyak ada yang terkena, bahwa jangan mengatakan ada anggapan segelintir orang bahwa COVID ini ada tidak ada, ini main-main, jangan. Sudah kita buktikan untuk itu. Untuk pada saat ini tidak ada jalan lain, obatnya, vaksinnya belum ditemukan, walaupun sekarang secara medis masih diadakan uji klinik katanya di pusat itu, namun sampai sekarang belum ada obatnya. Ya, antara lain sebagai usaha secara medis yang dianjurkan oleh pemerintah, yang itu harus mematuhi protokol kesehatan. Itulah yang perlu kita patuhi. Baik Pak, menggaris bawahi tadi ucapan Bapak, saya teringat ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa COVID-19 ini hanya konspirasi seperti itu. Nah, tanggapan Bapak sebagai pemimpin pemerintahan di Kota Lubuk Linggau ini seperti apa kepada orang-orang yang mengatakan, COVID itu hanya main-mainan pejabat tinggi saja, seperti itu Pak? Bagi mereka yang segelintir orang atau masyarakat atau siapapun yang menganggap bahwa COVID-19 ini ada konspirasi belaka, saya mengharapkan jangan berpikir demikian. Yakinlah bahwa COVID-19 ini ada. Kita sudah secara fakta, artinya kan tidak mungkin kalau tidak ada, yang sering oleh Pak Wali katakan, tidak mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kalau memang COVID ini tidak ada, itu yang sangat prinsip. Jadi kalau memang bagi warga atau segelintir orang atau siapapun yang betul-betul keluarganya atau siapapun yang belum terkena COVID ini, mungkin dia masih ragu-ragu mengatakan bahwa COVID ini ada. Tapi ketika terpapar keluarga, itu mungkin dia baru sadar bahwa ternyata memang ada COVID-19 ini. Sampai sekarang sudah berapa informasi, 11 atau berapa orang yang meninggal COVID ini. Ini secara medis buktinya, faktanya. Saya harapkan kepada yang belum yakin bahwa COVID ini, saya harap mereka betul untuk meyakinkan bahwa COVID jangan sampai menunggu keluarganya terkena korban baru percaya bahwa COVID ini ada. Yakinlah kalau kita sudah keluarga kita atau kita sendiri yang terpapar, baru kita pasti masih terkejut dan sebagainya. Betul. Baik Pak, selanjutnya pada awal Maret itu di Lubuk Linggau COVID masih dikatakan aman, gitu kan? Hanya saja ketika sudah masuk bulan April, Mei, COVID mulai naik, Pak. Dan kemarin, sebelum 2 minggu terakhir ini, sudah bisa dikatakan Lubuk Linggau zona hijau. Hanya saja, 2 minggu terakhir ini, kembali menjadi merah lagi ya, Pak. Seperti itu. Itu sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Apakah di masyarakatnya yang kurang disiplin, apa karena faktor lain gitu, Pak? Itu sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau kita melihat, memang di 2 minggu terakhir ini drastis sekali. Artinya kita sudah menyikapi itu, perkembangan ini drastis, penyebaran COVID-19 ini dalam 2 minggu ini. Sehingga kita dengan gugus tugas yang ini juga dapat Dandim sebagai wakil ketua
21, Pak Kejari, Iya. Kejaksaan, Ketua DPR, Ketua Pengadilan, saya sendiri sebagai yang terlibat, dan Pak Sekretaris Daerah sebagai sekretaris dari gugus tugas itu sudah dibentuk gugus tugas, kita rapat. Akhirnya untuk sementara yang kita lakukan, Pak Wali minta evaluasi secara menyeluruh. Iya. Yang baru kita laksanakan ini adalah untuk penjemputan massal dulu. Dan yang kedua, karena kita sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 31 tentang disiplin dan penegakan hukum tentang protokol kesehatan, turunan atau dasar dari perintah dari Impres nomor 6 tahun 2020 Ya. juga tentang penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Nah, kita sosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau ini sedang berjalan dan akan kita evaluasi. Dan memang ketika di 1 Agustus kita berdasarkan juga instruksi dari perusahaan, artinya kita sudah melakukan kalau dulu istilahnya new normal, kalau sekarang artinya kita harus berhadapan dengan menghadapi kehidupan tata kehidupan baru dengan lanjutan COVID-19 ini. Iya. 1 Agustus kita mulai izinkan untuk ada hajatan. Ya, sudah itu kita rumah-rumah ibadah kita sudah untuk salat Jumat kita sudah. Baik. Nah, itulah tadi minggu terakhir. Nah, kita masih dilacak itu klasternya dari mana, Betul. ya kan, sehingga terjadi lonjakan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan. Tapi sekali lagi, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kalau masyarakat tidak patuh terhadap protokol dan himbauan dari pemerintah. Intinya semua ada di masyarakat juga ya Pak? Ya. Karena program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik kalau masyarakatnya tidak ada kesadaran untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Seperti itu Pak ya. Artinya protokol kesehatan itu untuk melindungi kita sendiri, keluarga kita dan orang lain yang kita lindungi. Karena kita tahu siapa yang menularkan, siapa yang tertular. Seperti kita berdua, kita nggak tahu kan ada nggak ada gejala. Iya. Mungkin saya, mungkin iya. Bapak, tapi mudah-mudahan selalu dilindungi. Mudah selalu dilindungi. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah menyiapkan diri dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, insya Allah ini yang bisa kita lakukan. Yang lain sekarang belum ada untuk itu. Menghimbau kepada masyarakat patuhilah protokol kesehatan. Jangan sampai sudah diberikan keluasan mengadakan hajatan, mengadakan yang lain sebagainya seperti itu Pak. Namun akhirnya malah menjadi sebab anjlokan-anjlokan baru gitu ya Pak. Nah, inilah mungkin kita akan evaluasi terus melihat perkembangan ini. Kalau memang ada lonjakan terus, bukan tidak mungkin. Untuk sementara kita evaluasi lagi, kita lakukan lagi untuk hajatan dan usaha-usaha mungkin kita batasi atau jam-jam malam kita betul. nanti akan kita pelajari. Betul Pak. Kembali COVID. Baik Pak, antara COVID dengan dunia pendidikan ini tidak bisa dipisahkan Pak. Ya, dua-duanya saling seperti tarik menarik gitu ya. Nah Pak, kemarin beberapa hari yang lalu Bapak Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sempat mengeluarkan edaran bahwa nanti akan diberikan paket internet ke seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Itu bagaimana pemerintah Kota Lubuk Linggau menanggapi hal tersebut? Bagaimana agar paket internet itu merata ke seluruh siswa? Sedangkan kita ini bisa melihat Pak, yang tinggal di Linggau dengan yang tinggal di pedalaman itu bisa dikatakan keadaannya berbeda seperti itu. Dari pemerintah Lubuk Linggau sendiri, bagaimana menyikapi keputusan atau edaran yang dikeluarkan dari pemerintah Kementerian Republik Indonesia? Nah, karena masalah pendidikan ini adalah kita tunduk patuh dan kebijakan pusat, pendidikan di daerah, ini kita harus tunduk atau mengikuti aturan pusat. Mengikuti aturan untuk masalah pendidikan dengan Menteri Pendidikan. Dan Kebudayaan.
apapun tunjuk pusat harus kita kerjakan, laksanakan di daerah ini. Artinya di pusat juga sudah melalui berbagai kajian sehingga keputusannya demikian. Nah, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau mungkin melalui dinas pendidikan kita, dinas pendidikan dan kebudayaan, pembelajaran itu mengevaluasi itu mungkin ada kendala-kendala tentang internet dan lain sebagainya. Iya, ini betul. akan dievaluasi mungkin sejauh mana dari program ini yang menjadi hambatan keluhan dari anak-anak didik kita yang ada di Kota Lubuk Linggau ini untuk dicarikan jalan keluarnya. Artinya ketika nanti sudah betul-betul turun gitu kan Pak, akan dievaluasi bagaimana cara yang baik untuk diberikan secara merata seperti itu Pak ya. Dan apa yang menjadi kendala di tengah-tengah. Apa yang jadi kendalanya begitu ya, dan dicarikan jalan keluarnya seperti itu Pak. Kita tidak bisa sama antara pusat dengan daerah ini. Betul. Kondisi geografisnya lain. Iya. Mungkin yang tidak ada jaringan Iya. internet. Betul, Itu yang Pak. jadi masalah. Ya, baik Pak. Mungkin Bapak sendiri juga tahu gitu kan, pernah dengar gitu kan keluhan-keluhan masyarakat di luar sini bahwa pandemi ini memang benar-benar menghancurkan semua aspek gitu kan, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya begitu Pak. Dalam dunia pendidikan ini Pak, banyak sekali orang tua di rumah gitu yang mengeluh menghadapi anaknya, bahkan yang anaknya 3-4 yang masih sekolah harus ikut membantu mengerjakan tugas seperti itu Pak. Nah, harapan Bapak atau pesan Bapak kepada orang tua, kepada peserta didik di Kota Lubuk Linggau ini ataupun dimanapun berada itu seperti apa harapan Bapak, pesannya kepada mereka gitu, agar mungkin lebih leluasa lagi hatinya untuk menerima keadaan yang memang bukan keinginan kita, seperti itu Pak. Ya inilah jadi yang secara fakta yang tidak bisa kita hindari, pungkiri, memang ada kekuasaan yang di luar kekuasaan kita. Betul Pak. Buktinya apa yang tadi katakan Bapak tadi, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menghancurkan semua aspek kehidupan di sini, kehidupan masyarakat. Artinya tidak bisa, tidak ada kekuasaan kita untuk menghentikan ini. Yang penting kita percaya pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi apapun yang diberikan, yang terjadi pada saat ini pasti kita ambil hikmahnya dan kita ikuti semua aturan petunjuk oleh pimpinan kita. Sebagai bentuk usaha ya Pak, ya, sebagai ikhtiar. orang tua sempatkan waktu secara maksimal. Kalau di ASN karena kita kerja dari rumah, lakukan pendidikan sesuai anjuran dari guru-gurunya di sekolah untuk memberikan bimbingan di rumah-rumah. Jangan sampai anak-anak kita di masa COVID-19 ini artinya tidak bisa proses belajar mengajar secara tatap muka, hanya di rumah. Jangan sampai di waktu yang terbuang ini sia-sia saja. Artinya digunakan untuk bermain, bahkan untuk libur keluar kota dan lain sebagainya. Ini saya harapkan jangan demikian, digunakanlah waktu ini untuk belajar juga di rumah semaksimal mungkin. Kalau anak-anak kita harus dibimbing untuk betul-betul untuk mengikuti pendidikan di rumah. Ya, meskipun saat ini sedang menjalani pandemi ya Pak, mungkin keadaannya tidak seberat ketika Bapak dulu belajar seperti itu ya Pak. Jauh dari sekolah, tidak ada transportasi, bahkan harus melewati sungai seperti itu Pak. Tentunya ini bisa dijadikan pelajaran ya Pak, bahwa apapun yang sedang kita jalani ini tentunya semua pemberian dari Tuhan gitu kan, dan pasti ada hikmahnya gitu, dan kita tidak perlu mengeluh seperti itu Pak ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai seputar pandemi COVID-19 khususnya di Lubuk Linggau ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, rencana-rencana ke depan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk memajukan dunia pendidikan di wilayah ini itu seperti apa? Ya, artinya untuk dunia pendidikan sekarang sudah berjalan secara maksimal. Untuk yang di bawah naungan pemerintah sudah berjalan
dengan tugas pokok fungsi dari daerah yang ada. Kita tanggung jawab dari SD sampai ke SMP. Sedangkan untuk menengah ke atas itu sudah wewenangnya sudah diambil oleh pemerintah provinsi. Ini walaupun ada beberapa daerah, kalau kita lihat di Surabaya adanya keberatan untuk diambil lagi. Memang kalau kita lihat ini SMA ini ya pusatnya di daerah. Kalau ada pun keluhan dari orang tua, murid, nah itu atau ada kekurangan atau keluhan, pasti cerminannya itu cerminan daerah. Mereka yang tidak tahu bahwa itu sudah kembali wewenangnya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Di sepanjang yang menjadi wewenangan pemerintah daerah, masalah pendidikan yang ada usaha wajib, kita maksimal melakukan itu di daerah ini. Termasuk yang swasta, pondok pesantren, kita komitmen untuk mendukung semuanya itu demi kemajuan anak-anak kita di Kota Lubuk Linggau. Kita harus menyadari kalau saya dan yang lain-lain kita semua yang sudah berumur 30 tahun, mungkin sekarang ini 50 tahun, mungkin sekian tahun lagi kita sudah ada lagi, tidak bisa lagi mengabdi. Nah, inilah sebagai aset bangsa, aset kita, anak-anak didik ini melalui lembaga pendidikan, inilah sebagai modal kita untuk kemajuan daerah kita dan kemajuan bangsa dan negara ini. Hancur dia, tidak terdidik, tidak kita secara sistem pembelajaran di sekolah tidak bagus, hancur untuk masa depan bangsa ini termasuk masyarakat Kota Lubuk Linggau. Jadi kita harapkan dunia pendidikan ini akan berjalan dengan baik. Amin. Sesuai dengan harapan kita semua. Baik Pak. Baik pemirsa, sudah lumayan lama kita bincang-bincang santai dengan Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Sulaiman Kohar. Saya ingin menyampaikan atau menitip salam Pak untuk Bapak Wali Kota, semoga cepat sembuh seperti itu, bahwa kami masyarakatnya, warganya merindukan beliau, gitu kan, ingin kembali melihat beliau bersama-sama lagi seperti itu, karena memang harus diakui banyak sekali ya warganya yang memang sedih melihat kenyataan beliau terpapar COVID-19. Namun sebelum diakhiri pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke sini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pemirsa, kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sulaiman Kohar. Semoga kenang-kenangan ini bisa menjadikan hubungan kita semakin erat Pak. Antara Bapak dengan kami selaku Civitas Pendidikan. Jadi ini dari Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTP yang saya hormati, yang pertama-tama sama pribadi dan pemerintah Kota Lubuk Linggau, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak atau kru MCTP yang sudah berkunjung silaturahmi ke pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam ini mengunjungi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau di bidang masalah pendidikan ini, masa pandemi COVID-19 ini, saya harapkan agar orang tua terus mengawasi anak-anaknya tetap belajar di rumah walaupun kondisi kita sekarang tidak normal menghadapi COVID-19 ini. Dan kepada anak-anak sekalian, tetaplah belajar rajin dengan baik walaupun tidak bisa bertatap muka dengan para guru-guru atau teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan kita saya yakin pasti masalah COVID ini akan berlalu dan kita bisa melaksanakan pendidikan dengan normal. Jadi harapan saya pada orang tua, bimbinglah anak-anak ini, jangan waktu di COVID ini menjadi anak-anak kita menjadi pergi ke mal-mal atau berlibur kemana-mana, tapi manfaatkan ini juga khususnya adalah untuk tetap belajar di
rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen spesial sangat berharga sekali dalam hidup saya. Ternyata kedatangan kami di sini disambut hangat oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ini buktinya dan ini apa namanya simbolnya. Linggau bisa tagline ya Pak ya. Masya Allah. Semoga Lubuk Linggau tetap jaya, sejahtera rakyatnya. Amin. Insya Allah masyarakat dan aparatur sipil negara sudah tidak asing lagi dengan tagline Linggau bisa. Iya, amin Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke pemirsa, demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Sulaiman Kohar. Pemirsa di rumah, jangan lupa terus saksikan program-program terbaru dari MCTV dan jangan lupa tetap menyaksikan program Bincang Santai di episode-episode yang akan datang. Dan tentunya jangan lupa subscribe, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa di rumah yang saya hormati, jangan lupa subscribe channel YouTube MCTV Official. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di lokasi ya. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa pakai maskernya. Terus nanti kita juga ada bilik steril ya. Oke, kita lanjut aja. Masya Allah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Moga Mas. Ya, terima kasih. Mohon izin pagi-pagi udah ngobrol dengan komandan nih. Nggak apa-apa. Iya. Ini suasananya kayaknya apa namanya? Sejuk-sejuk menyeramkan ya. Iya. Kita Duduknya gini juga kan duduk di sini. Bahkan sofanya pun loreng gitu. loreng. Enggak, ini hanya untuk ciri khas bahwa ini markas tentara aja. Oh iya. Padahal kita nggak seperti itu. Waduh. Kita insya Allah hatinya lembut lah. Ah, iya. Banyak yang luluh sepertinya. Gimana Pak Abdi, ada sesuatu? Iya, ini mohon izin dan kebetulan kami dari sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Iya. Ya sedikit mungkin kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Ya, perkenalan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu seperti apa sih Kodim itu di dalamnya. Iya. Kemudian kita juga pengen dengar pendapat ya para pemimpin lah terkait pendidikan. Iya. Pendidikan secara luas, kemudian terkhusus mungkin untuk sekolah kami Mutiara Cendekia. Iya. Nah, ditambah sekarang lagi yang kita sama-sama tahu lah dan bahwa kondisi saat ini pandemi juga mengganggu semua sisi, termasuklah sisi pendidikan. Pendidikan Ya, kena Jadi semua. nanti kita ngobrol-ngobrol terkait hal-hal yang tadi dah. Iya. Mungkin mengganggu waktunya nih di sela-sela. Iya. Gimana? Ada kalau kisah sih Kodim ini secara umum bertugas sebagai, kalau TNI secara umum kita di bidang pertahanan. Kodim ini khususnya Kodim ini untuk menyiapkan, kalau kita singkat RAK, yaitu RAK, ruang alat kondisi. Ruang alat kondisi. Nah, RAK Juang. Jadi ruang itu adalah kondisi geografi kita.
Jadi menyiapkan geografi kita, contohnya jalan-jalan alam sekitarnya ini, sumber daya alam kita, di situ suatu saat nanti kita gunakan, kita siapkan sebagai alat pertahanan. Pertahanan ya. Iya. Kemudian Pertahanan ini berarti kalau mau perang dong. iya, untuk saat ini tentunya kan kita tahu dong, Undang-Undang Nomor 3 2003 tentang pertahanan itu mulai kita tahu 2001 kalau nggak salah, itu kan antara TNI Polri udah terpisah. Polisi di bidang keamanan, tentara di bidang pertahanan. Untuk pertahanan saat ini beda dengan mungkin yang dipikirkan zaman dulu. Untuk saat ini pertahanan ini meliputi bukan bidang keamanan aja, tapi ekonomi, politik, budaya. Karena kalau ekonomi kita lemah, contohnya di musim pandemi corona ini, kalau ekonomi kita lemah, otomatis masyarakat kita lemah, nggak usah pakai senjata berat, pakai nuklir, pakai bom-bom yang ini, negara kita bisa hancur. Nah, nggak perlu pakai, kalau dulu ada agresi, dari negara luar menyerang kita. Sekarang enggak, diserang pakai di bidang ekonomi, di bidang politik, politik tahu diadu domba dan lain sebagainya. Orang pihak ketiga yang pengen menghancurkan negara kita nonton aja. Begitu kita udah ini tinggal tepuk tangan, negara itu pasti hancur. Itulah salah satu bentuk pertahanan di zaman sekarang yang harus kita siapkan. Tugasnya Kodim seperti itu. Jadi baru tahu nih kita nih ya. Jadi baru tahu ternyata TNI itu bukan untuk perang saja. Negara itu bisa hancur bukan dari perang saja ya. Iya betul. Tapi dari dalam sendiri ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Tapi Pak Abdi, sebelum kita bercerita lebih dalam lagi tentang Kodim dan TNI, kita sepertinya perlu kenal dulu ini isi ruangan ini nih apa saja. Gini. Iya. Boleh. Bisa sambil berdiri mungkin Pak. Oke. Jadi saya terangkan mulai dari sini dulu ya. Iya. Jadi saya terangkan dari sini dulu. Jadi Kodim kita namanya Kodim 0406 Musirawas, Lubulinggo, dan Musirawas Utara. Artinya mencakup 3 wilayah. Iya betul. Oke. Dari 3 wilayah tersebut, kita saat ini kita bagi, ada satuan bawah kita namanya Koramil. Koramil itu saat ini ada 9. Yang pertama untuk kota Lubulinggo, di sini hanya 1 Koramil saja. Dan insya Allah tahun depan ditambah 1 Koramil lagi. Kemudian di Muratara kita ada 3 Koramil, yaitu pertama Koramil Rawas Ulu, sesuai namanya berada di Rawas Ulu. Kemudian Koramil 02 itu ada di Rawas Ilir. Kemudian yang ketiga ada di Muara Ripit. Jadi ada 3 aja di Muratara. Kemudian di wilayah Murah kita ada 5. Jadi ada 5 Koramil. Paling banyak justru di Musirawas. Iya betul. Tapi untuk Muratara, insya Allah 2021 akan tambah 2 Koramil, yaitu di wilayah Nibung dan Ulu Rawas. Kalau ini Rawas Ulu, nanti ditambah lagi Ulu Rawas. Itu jadi nanti insya Allah tahun depan di Muratara ada 5 Koramil juga. Dan posisi Pak Dandim itu mengepalai semua Koramil di wilayah Lubulinggo, Musirawas, dan Musirawas Utara. Kemudian selain Danramil ini, kita punya 5 staf. Jadi 5 staf intel, staf operasi, staf personel, kemudian staf logistik, kemudian staf teritorial. Jadi saya dibantu 5 staf yang kedudukannya di sini. Itu semua dikomandoi oleh Kasdim. Jadi wakil saya namanya Kasdim, yaitu Kepala Staf Kodim. Dia yang mengkoordinir semua staf. Kemudian karena luasnya wilayah ini ada 3 wilayah, kita ada 1 jabatan lagi yang selevel dengan Kasdim, yaitu namanya Pabung, Perwira Penghubung. Dia ditempatkan karena saya 3 wilayah, ditempatkan di wilayah Murah dan Muratara. Itu berpangkat mayor. Jadi itu staf-staf kita. Perkembangan wilayah juga. Gitu, siap. Oke Pak, ini kemudian saya melihat banyak foto-foto. Ini apakah dari generasi ke generasi atau seperti betul. apa? Ini ya, ayo kita ke sana dulu. Oke. Kita ke sana dulu.
Oke. Ini rata-rata berapa tahun dan ya? Jadi untuk tradisi di kita, khususnya untuk perwira, itu kita jabat maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Iya, maksimal 2 tahun. Komandan sendiri udah berapa lama nih? Kalau saya sudah 1 tahun 7 bulan. Wah, sudah dekat berarti. Sudah dekat, iya. Udah mau genap ya. Oke. Tentunya mungkin setelah dari sini mungkin dapat amanah yang baru yang lebih besar. Insya Allah. Mohon doanya. Mohon doanya. Oleh sebab itu ini momen spesial, Pak. Iya. Sebelum beliau berpindah tugas, kita ada kesempatan untuk bertanya-tanya tentang karena eksklusif. Eksklusif ya. Mungkin hanya kita ini yang seperti ini. Eksklusif bersama Mutiara Cendekia. Iya. Oke. Terima kasih Mutiara Cendekia. Sahabat Cendekia, nanti kita akan keliling-liling melihat bagaimana keadaan Kodim 0406 Lubuk Linggau ini dan terus mengambil hikmah dari perjalanan Bapak Dandim Pak Aan Setiawan. Oke? Ya. Terus saksikan, jangan kemana-mana. Mari Pak. Ya. Di kantor kita, di sininya kita bikin seperti ini, kita baca situ. Jadi karena selain kita kodim ini, kita di situ untuk mengingatkan sarana edukasi. Tiap mau masuk harapannya membaca ini. Membaca ya. 1. Nah, gitu kan. Harus cuci tangan, perbanyak makan. Ini. Itu harapannya orang yang masuk bukan masuk situ aja, tapi untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Ya, pemirsa, Pak Dandim ini salah satu yang juga mensupport perangkat-perangkat alat kesehatan di sekolah kita. Jadi mewakili teman-teman di sekolah, kami ucapkan terima kasih banyak dan alatnya Masya Allah sangat bermanfaat banget, sangat bermanfaat dan merasa memang seluruh wali murid juga seluruh siswanya. Pasti menggunakan itu. Semoga berkah buat kita semua. Itu tadi ini ada unitnya ini bagian ini, tapi ada staff intelnya juga. Staff intel ini dia sama-sama intel, tapi dia secara administrasinya dia. Jadi dia stay di sini ya Dan ya? Iya, stay di sini. Dia orangnya kelihatan, kalau ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Kali ini orang yang ngurusi perkantoran. Ini mata, yang ini enggak. Oh, gitu ya. Jadi ini yang staff intel di sini. Kalau orang mau daftar TNI, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau dulu masih ada bebas OT, organisasi terlarang. Iya. Di staff ini yang menindaklanjuti ya. Ini pas intelnya saya. Ini pas intel saya. Kapten Fajar. Jadi staff intel, semua staff dikepalai oleh satu perwira yang berpangkat kapten. Oh, kapten ya. Berpangkat kapten. Selevel dengan Dan Amil, tapi beliau staff yang sehari-hari membantu saya. Khusus bidang intel. Terima kasih Pak. Ya. Kita lanjutkan setelah staff intel. Ya, staff intel kita sebut staff intel staff 1 juga. Kemudian staff 2-nya yaitu staff op, bagian operasional. Disinilah yang mengoperasionalkan personel kodim. Ya. Yang dia mau kemana, kemudian tugasnya apa. Jadi di sini dia. Termasuk di dalamnya juga posko COVID-19 ini? Ya, karena posko kita penanganan COVID, dalam ini sudah mulai tentang kita ngurusi tentang pencegahan karhutlah. Disinilah pusatnya. Dan staf ini yang menangani itu. Baik. Dia otaknya bukan perang, ya perang lah. Otaknya kegiatan operasional, otaknya di sini. Baik. KB. Tentunya kalau singkat cerita dari kegiatan masyarakat itu dari bangun tidur sampai tidur lagi yang ngurusi teritorial. Bahkan mulai dia bangun tidur, mulai dia makan, dia staf teritorial paling hebat ya. Tahu dia cara bercocok tanam. Gitu. Gimana nanam padi yang bagus, kemudian dia masalah KB pun tahu dia ya. Jadi menguasai seluruh apa yang berurusan dengan masyarakat. Iya. Berurusan dengan masyarakat. Jadi Ibu sering koordinasi dong Persib? Oh pasti. Sering koordinasi. Pasti. Baik. Termasuk
ketahanan ekonomi. Ekonomi ya. Nah, supaya Biasa. dengan ada corona ini tidak goyang-goyang ekonominya. Nah, kita ikut berupaya juga lah. Karena banyak sekali masyarakat kita ini khawatir, Pak. Iya. Takutnya pandemi ini tidak berakhir, akhirnya ekonomi bisa hancur seperti itu. Iya. Betul. Saya di depan sana melihat banyak sekali apa ini, Pak? Peralatan atau apa ini? Jadi inilah salah satu upaya kita agar masyarakat kita tetap sehat, sehingga negara kita kuat, termasuk anak-anak kita. Jadi Kodim ini jadi tokoh utama di 3 wilayah ini dalam rangka pencegahan COVID. Oh, ini jadi semua alat pencegahan COVID-19 ya? Ini alat pencegahan COVID. Ini pure karyanya Kodim. Pure karya Kodim. Jadi untuk saat ini, contohnya disinfektan, kita semua Ya. ada Sendiri, Dan ya. semua cairan-cairan ini berbahan Serewangi. Oh, yang Dan tidak ada disuplai kimia. Dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Iya. Artinya, Masya Allah ya. Jadi Iya. ininya gimana ya? Tidak kemana-mana untuk masyarakat juga ya. Jadi ini tokoh utama anggota saya, staf saya, namanya Sesanadi. Nah, sini sih. Bisa dijelaskan mungkin satu-satu, Pak Komandan? Iya. Ini fungsinya apa? Ini Kalau komandan yang jelaskan, saya kira kurang jelas. Nah, kita biar pakarnya yang nyampaikan. karena ada banyak cairan yang berbeda warna-warnanya. Pastinya fungsinya pun berbeda. Oh, ini daripada komandan salah-salah, pakarnya aja yang nyampaikan. Silakan, Pak. Nih, saya pikir ini infokus, ternyata bisa mengeluarkan asap. Iya. Harum ini. Harum, ya betul. Kirain ngeluarin picture tadi. Iya, betul. Berbagai inovasinya dalam rangka membantu pemerintah mencegah percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Ini kita membuat kreativitas. Yang pertama di sana adalah disinfektan atau antiseptik. Oh, chamber. Kemudian untuk alatnya berbentuk uap. Uap ini mungkin mau izin di mindset yang baru, pandangan masyarakat terhadap TNI. TNI itu bukan hanya bisa menjaga keamanan saja. Betul. Ya. Ternyata semua sisi bisa. Makanya semua sisi bisa. Mau jago ekonomi, bisnisnya juga ada. Ya. Mau kreatif luar biasa. Yang zaman sekarang modern, yang nggak bisa lepas IT juga ada di sini. Masya Allah. Kayaknya di TNI semua ada deh ya. Sampai ngurusin KB pun juara 1 nasional coba. Masya Allah. Iya, luar biasa. Oke, mewakili sekolah mungkin selamat kepada Kodim 046. Pak Dani beserta tim, mudah-mudahan tetap selalu jaya deh. Amin. Selalu jaya, iya. Walaupun nanti ditutup, Selalu support juga untuk diri. Oke, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Pak Komandan, masih ada yang bikin kami penasaran. Ya. Tentang perjalanan hidup Bapak. Ya, bagaimana bisa sampai saat ini berada di Lubuk Linggau? Tentunya perjalanannya pasti panjang sekali. Mungkin bisa diceritakan secara singkat saja seperti itu. Iya. Secara singkat ya. Baik. Karena kalau secara panjang bisa kita jadikan sinetron berapa bagian, beberapa episode gitu. Jadi saya cerita secara singkat. Jadi saya nama Muhammad Anstiawan. Saya asli Blitar, Jawa Timur. Saya asli Blitar, Jawa Timur. Saya kelahiran 12 Februari 1978. 1978. Berarti udah berapa tuh? 42 tahun. Betul, ya. Kemudian langsung cerita lulus SMA tahun 96. Langsung kita daftar Akabri saat itu. Akabri. Karena masih kita 4 angkatan jadi satu. Di mana itu, Pak? Kita di Akabri itu di
Di Magelang. Sambil sekolah siang di sela-sela waktu saya ngambil S2 juga di Pajajaran. Alhamdulillahnya selesai juga dalam waktu, mau ceritanya malu juga karena molor. Jadi kuliahnya tempat sekolah S2 ya Dan ya? Iya. S2-nya apa ya Dan? Saya di HI-nya Pajajaran. Hubungan internasional. Hubungan Pajajaran, tapi kebetulan saat itu ada khusus tentang HI itu ada pendalaman khusus ada di Pajajaran, ada namanya security study. Jadi studi keamanan, saya mendalami itu. Makanya gelar saya mungkin aneh daripada yang lain. Master saya yaitu Master Ilmu Politik atau MIPOL. Mungkin jarang yang punya predikat itu karena hanya ada di Pajajaran. Hanya ada di Universitas Pajajaran. Setelah sekolah staf komando selesai, ngambil S2 selesai, baru saya ditempatkan di Sumatera Selatan lah, khususnya di Palembang. Di Palembang saya 1 tahun, kemudian alhamdulillah dipercaya jadi komandan batalion di Muara Enim, batalion 141. Di situ 2 tahun, saya baru meluncur ke sini. Digabung di Kodim Lubuk Linggau. Kemudian selain penugasan itu penugasan yang resmi. Ada penugasan tugas operasi. Jadi penugasan operasi itu kita di situ nggak boleh bawa keluarga. Kalau tadi yang saya sebutkan keluarga selalu dibawa dong. Tapi ada penugasan dari Sabang sampai Merauke sudah. Saat ada Aceh ribut, saya pernah ke sana juga. Di Ambon ribut, saya ke sana juga. Di Papua ribut ada juga. Jadi semua daerah operasi yang ada di Indonesia sudah kita jamah semuanya. Terus kemudian apa lagi? Keluarga. Dengar-dengar sempat ke Australia. Itu ceritanya bagaimana? Oh, belum. Coba diceritakan menantu yang seperti apa? Oh ya. Jadi Ini yang harus kita kulik ini. ini sebenarnya rahasia yang saya bilang tadi kalau bikin sinetron sampai berapa episode itu. Betul. Gimana saya mendapatkan bidadari surga saya ini? Jadi saat itu itulah namanya jodoh kan. Jadi istri saya ini kebetulan stay di Australia. Jadi dia stay di Indonesia setelah nikah sama saya. Dari kecil sampai sebelum nikah dia tinggal di Australia. Karena mungkin dia mungkin rayuan saya luar biasa. Ya. Sehingga dia luluh jatuh juga. dia. Australia pun ditinggalkan. Masya Allah. Jadi Ternyata pekerjaannya TNI itu bukan jago perang aja, Betul. jago rayu juga. Iya, jago merayu juga. Nah, padahal Australia yang demikian jauh lebih maju ditinggalkan. Dan kebetulan beliau manajernya McDonald. Oh, ketemunya di? Jadi manajer McDonald di Sydney dia. Di Sydney. Di istri ini. Rela ditinggalkan manajer demi rayuan saya. Ini namanya istri soleha, saudara. Hanya, tapi dia karena keunikan jadi istri tentara itulah yang jadi mungkin tertarik. Betul. Karena di situ termasuk istri ini suka tantangan. Nah, suka tantangan makanya pengen nantang jadi istri tentara gimana. Alhamdulillah sampai sekarang tetap jadi istri yang setia kemanapun saya pergi ngikuti dan jadi istri tentara yang hebat. Baik, luar biasa sekali. Ya, gimana? Ini mic masih bisa standby? Bisa ya? Oke Pak, mungkin terakhir ya, untuk menutup bincang santai kita pada pagi menjelang siang ini, karena itu sudah cukup lama perjalanan kita, ya kan? Apa harapan dan kesan Bapak bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di Lubuk Linggau? Iya. Harapannya seperti apa? Oke. Saya bicara selaku komandan Kodim, selaku juga sebagai orang tua kan? Iya. Karena orang tua anak-anak kita juga masa-masa sekolah juga. Iya. Jadi anak-anak itu tergantung kita kayaknya ya. Tergantung kita orang tua. Ya, anak kita mau kita jadikan apa? Mau jadi anak yang hebat di bidang IT, mau jadi apa, terus nanti mau dijadikan apa, terserah orang tua. Betul.
tentunya harapan kita, saya selaku orang tua juga mengajak orang tua yang lain, ayo kita jadikan anak-anak kita jadi anak yang hebat, mulai dari kepedulian yang kecil-kecil aja. Zaman sekarang ini apa namanya? HP ini luar biasa ini. HP ini luar biasa. Bisa kita jadikan sumber inspirasi yang negatif, bisa juga positif. Betul. Nah, tapi kalau dengan menggunakan HP ini anak kita nggak bisa kita pisahkan dengan HP, kita bimbing dia, kita arahkan HP ini kita jadikan sarana pendidikan dia, bisa jadikan anak-anak yang hebat, tangguh di bidangnya apa yang dia sukai. Bisa juga gimana caranya dia jadi anak yang soleh, kita manfaatkan juga bisa. Tapi bisa sebaliknya juga. Kalau kita nggak peduli, anak kita dikasih HP, nah ini saya kasih HP. Tanpa bimbingan kita hancur kita. Betul. Itulah menurut saya selaku tadi sebagai orang tua, tapi selaku komandan Kodim saya nyampaikan, itulah kalau kita membiarkan anak kita main HP sendiri tanpa bimbingan kita, itulah awal dari kehancuran kita. Generasi-generasi hebat yang akan mempertahankan negara kita nanti akan luntur nasionalismenya, akan sama orang tua dari awal dari orang tua. Untuk berbakti orang tua dia susah, apalagi berbakti pada negara. Nah, itulah selaku komandan Kodim saya pesankan pada orang tua dan kita semuanya tentunya untuk membimbing anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat. Kalau toh nggak bisa pisah dari teknologi ini, kita bimbing dia sehingga dia jadi sumber daya manusia yang hebat untuk mempertahankan bangsa negara ini. Demikian. Begitu. Baik. Ada pesan nggak kira-kira buat anak-anak kita nih? Gak usah dengan wali muridnya gitu, dengan anak-anaknya aja. Iya, banyak yang lihat. Tujuan kami sih mencetak karakter sih. Iya. Bukan orang yang cerdas enggak, orang yang pintar enggak. Kami pengen yang berkarakter, soleh, mandiri dan cerdas. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi pemimpin. Apapun itu pemimpinnya, organisasinya. Salah satunya figur yang mungkin bisa kami yang dilihat anak-anak seperti yang komandan sekarang. Iya, komandan Kodim ya satuan yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan pendidikan dan segala macamnya. Mau sedikit masukan dan buat semangat anak-anak di rumah. Oke. Pesan saya apa lagi ya? Kalau saya lihat ini SD Terpadu Mutiara Cantika ini udah luar biasa. Karena saya melihat dari outputnya juga, sehari-hari saya lihat juga khususnya perkembangan anak saya. Ini luar biasa. Saya hanya memberikan tambahan saja saya kira. Yang saat ini sudah berjalan saya kira di SD Mutiara Cantika udah luar biasa, udah bagus. Yang penting untuk semua perangkatnya baik urusan tata administrasinya, pokoknya seluruh perangkat yayasan itu harus satu tujuan, semua staf satu tujuan, dan anak-anak kita doktrin satu tujuan untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solehah, anak-anak yang menjadi generasi muda yang hebat. Nah, itu tujuannya itu, termasuk kepada orang tuanya saat mungkin ada kumpul-kumpul komite sekolah. Kita sampaikan itu juga. Sehingga apabila yayasan itu beserta perangkatnya termasuk komitenya mempunyai satu tujuan, insya Allah itu akan terwujud anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat. Percuma kalau kita keinginan, saya mau jadikan anak soleh, hanya slogan-slogannya aja. Tapi dari satu sisi dari perangkat sekolah hebat, tapi orang tua dari komite-komite itu tidak nyupport. Saya kira bertepuk sebelah tangan. Jadi kita mungkin ada waktu-waktu tertentu kumpulkan semua ini jadi satu tujuan. Saya juga pengen dengar deh, katanya udah lama ini. Bisa nggak kasih speech in English? In English, oke. Siap. Memotivasi teman-teman, apalagi yang di SMP ya. Di SMP kan mereka nih lagi belajar berani speak English gitu. Kadang belajar teori tapi nggak keluar. Nah gitu. Ini saya kasih buat anak-anaknya aja, oke? Mutiara Cantika students. I would like to give you a message, send a message to you guys that to become a good kid, a good student, to your mom, to your parents, also to your teachers, you have to learn as much as you can. So while you're young, make sure you learn as much as you can.
always ask for directions, so that way you don't get lost along the way. So maybe by us parents supporting our kids, so that way they can like have that confident like to do anything without like let them make a mistake. So mistake is good for them to learn. So yeah, so let them make that mistake, learn from that mistake, and then maybe like they try new ways. So let them be kids, because if we say don't do this, don't do that, they can't expand their ability to do anything. So yeah, let them be creative. Yes. So maybe in like different ways, because every kids are different. Yes. They are unique in their different ways. They have their own ways to be unique. So no kids it's bandel itu apa bahasa? Nggak apa ini yeah. bundles. No kids is bundle. Yeah. Because they have their own ways to show their creativity and their ability. So just let them be kids. Let them learn, make mistake, and then learn from that mistake, and let them grow. Yeah. Oke, sebelum ditutup, tentunya penasaran, ini apa sih? Nah, bisa dijelaskan sedikit, Ibu? Nah, ini juga nih Bu. Iya. Ya, ini yang tadi ada ininya. Ini adalah hasil UKM ibu-ibu kami, namanya Ibu Persib, peyek Kartika. Jadi ini kita peyek teri, kita ada peyek teri dan peyek kacang. Nah ini sudah kita sosialisasikan kepada ibu-ibu PKK sekitaran Linggau. Jadi untuk membantu perekonomian di masa pandemi 19 ini, ya. Dan ini juga adalah markisa. Nah, seperti yang kita lihat sudah ada kebun markisa di belakang. Oh, ini hasil dari ini adalah biang markisa. Biang markisa. Dan yang terbaru adalah jamu dari kami, serbat Kartika namanya. Di sini semuanya sudah ada bahan-bahannya. Dan ini sangat masyarakat sangat antusias. Jadi kami kehabisan bahan untuk buah ini. Air putih. Artinya ya. Jadi order dulu ya. Order dulu. Artinya semuanya ini diproduksi dari Kodim 0406. Ya, ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Ibu-ibu. Beda-beda sendiri. Kalau penasaran seperti apa, bisa langsung di Ya, PO. bapaknya. Datang ke sini langsung, silaturahim, insya Allah bisa tahu semua. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat inspirasi. Saya Muhammad Syahrul Fahri, bincang santai hanya di MCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.